Kan masih muda. Iya, waduh geplaknya enak banget kayak seumuran. Memang di Everybody Like teh ada yang rasa ada yang enggak. Everybody Like pada suka. Oh. Everybody Ya, tepuk tangan dong buat orang-orang pada suka ya. To be honest, sebenarnya pada saat itu gue tidak mendengarkan ska sama sekali. Serius deh. Beneran. Doraemon yang lain gitu, gimana deh? Takut salah. Iya, gue juga jadi takut lu mah. Apa yang kita bunyikan Iya. itu tuh memang berdasarkan pengalaman ya jam terbang ya. Iya, iya. Berdasarkan jam terbang. Inilah Podbams, podcast bambu. Podbams, nyalakan merahmu. Inilah Podbams, podcast bambu. Podbams, nyalakan merahmu. Gudang garam merah, nyalakan merahmu. Ada apa, ada apa, ada yang lain di hari ini. Ada siapa, ada di Rabon dengan jam terbangnya inspiratif dan atraktif. Inilah Podbams, podcast bambu. Podbams, nyalakan merahmu. Inilah Podbams, podcast bambu. Podbams, nyalakan merahmu. Nyalakan merahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Aduh, suaranya sedikit lagi lah, lebih gede ya. Selamat malam. Nah, Chan, itu. gimana? Ya, Ini perdana ya? Suasana malam minggu. Suasana malam minggu. Suasana malam minggu, Bang. Di bambu hijau teh ya. Di bambu hijau. Yes. Jam segini bambu hijau. Jadi enak bambu hijau banget. tuh malam ini bikin apa sebenarnya nih? Nah, ini adalah Podbams perdana. Perdana. Iya, podcast Bambu. yang disponsori oleh Berem-berem teh ya. Apa Oke. coba tong mikir? Enggak dong. Apa Enggak coba? dong, kan kelihatan. Nyalakan merahmu. Nyalakan teh ya. merahmu. Gudang garam merah. Gudang garam merah gitu tuh. Itu. Oh jaya. Tepuk tangan untuk gudang garam merah. Hei. Ada siapa? Ada siapa? Nah, kan tadi udah di sounding ya. Udah di sounding. Ban, Yo. mengingat ya jam terbang nih. Yes. Nah, pengalaman apa Ban yang sampai hari ini berkesan? Pengalaman bermusik ya. Iya, iya. Jam bermusik. terbang. Pengalamannya yang kali ini berkesan, tetapi pada saat itu, orang teh tengenah gitu Iya, kentah iya, itu iya. tata. Zaman. Tapi di titnya, Editit ya. tong jelas ting. Aku sih zaman ini zaman Ajang sih dulu. Waktu muda sih Sekarang masih muda, waktu lebih muda dari ini maksudnya. Oke, Ajang ya. Salah satunya tit ya. Indonesia. Oke, siap. Oh itu Itu. ada momen yang Ada momen. sampai sekarang masih Sampai diingat. sekarang masih sakit, nggak sakit lah, kecewa lah ya. Nah, tapi pernah ada peribahasa nih Ban ya, Apa tuh? bahwa ternyata apa namanya, itu tuh kayak hutang Ban. Kayak hutang ya. Iya, Bisa. itu tuh kayak hutang di masa lalu. Ya. Tapi cara bayarnya tuh adalah oleh kesuksesan di masa depan. Ih, Bener tuh. Amin. Ya. Bener sih itu. Eta. Jadi ambisi ya. Iya. Iya. Itu Setuju tuh sih. kalau nggak ada itu nggak bakalan ke-trigger apa-apa. Wah. Flat we. Ya. Bener. Nah, ini bintang tamu perdana kita. Ya. Tamu kita. Ini kalau ngobrol tentang jam terbang Yes. dari A sampai Z-nya, karena sebelum
beliau jadi seorang solois. Solois. Wah, itu ada perjalanan musik yang cukup panjang. Iya, iya. Dan mungkin kebanyakan teman-teman tahu sebenarnya ya. Iya. Panggil aja, Man. Panggil aja. Oke. Kak Dira. Asik, imut Oke, gitu tepuk panggil tangan aja. dong buat Dira Dira Bongs. Bongs. Halo Dira. Dir. Hai. Hai. Untung gak suntangan. Biasanya suntangan Aichan jadi kelihatan tua. Thank you ya Dira ya. Kan masih muda. Iya, waduh geplaknya enak banget kayak seumuran. Dira, salam kenal aku Banu Dir. Aku Dira. Ini Om Ican, ini Kak Banu Dira. Iya, Om Ican dan Kak Banu, oke. Oke. Aka. Dir sehat? Sehat alhamdulillah. Kita baru ketemu lagi sih ya, Dir. Terakhir ketemu tahun berapa Ican sama Dira? Terakhir ketemu tuh ya tahun 2024 awal. Iya. 2023 ya? 2024. Oh 2024 ya? Awal tahun kemarin. Tapi kesana tehnya 2024 Iya, mending itu. awal. Iya, iya. Tinggal ngomong tiga bulan kemarin. Jadi kemarin itu sempat Dira ngajakin konten. Ya. Dira ngajakin konten nih. Dira kayak pengen nih beberapa musisi. Iya. Nah mungkin waktu itu gilirannya aku Ban. Oke. Giliran orangnya wah gitu. Chan tapi mainin part solonya aja Chan. Ih. Oh siap. Oh Dira tuh memang kolaborasi sama musician sampai sekarang masih suka. Jadi untuk yang apa single yang terakhir kemarin Walk in Time Yeah. judulnya itu emang aku tuh pengen itu kan ada part solo gitar di Yeah, situ. yeah. Nah pengennya tuh lagu itu direspon sama kalau sama musisi lain bentuk solonya jadi gimana ya gitu. Nissan Force. Iya pada saat itu ada Nissan Force terus ada siapa lagi sih? Banu. Oh, vokalisnya enggak, Banu. Sakra. Ada Mbak Ayu juga. Ada Teh Ayu ya? Iya ada Mbak Ayu juga. Wah keren. Dir, tapi ini bicara sebelum experience-nya ya Aichan ya. Aku mau nanya karena waktu zaman aku SMA tuh 2000. Dir kelahiran tahun berapa sih Dir? 93. Ah seumuran kita Dir? Serius? Iya. Tapi Dir belum fallback. Tos dulu dong. Kenapa ada itunya? Dir, jadi jauh iya. Aku memang mukanya tua Dir, nggak usah diduluin ngomong kayak gitu. Emang. Bukan maksudnya beneran gue belum fallback. Belum. Dira jahat banget. Ih, sih. serius, Ya udah serius. abis ini kita follow ya. Iya. Makasih ya pada di fallback. Mami. Jadi Dir waktu aku SMA tuh itu kan lagi hype-nya ska Bandung tuh. Ska. Waktu itu salah satu band Skamigo tuh. Jadi ada beberapa band kayak Rosemary, Skamigo itu selalu jadi bintang tamu di sekolahku tuh. Nah salah satu Skamigo. Dan aku tuh gak asing Dira Bongs itu waktu itu gitaris ya. Iya. Nah Dir, kenapa bisa sampai akhirnya sekarang menjadi Dira Bongs yang solois? Yang pada saat itu ska banget dan gitaris. Apakah ada problem akhirnya dari keterpurukannya gue harus jadi solois atau memang pada saat jadi playernya Skamigo pun udah berpikir kayaknya gue nggak bisa jadi di sini terus harus bikin sesuatu yang solo gitu atau gimana Dir? Sebenarnya emang awal kan ngeband dulu kan. Sebelum Mama Skamigo juga ngeband dulu kayak punya band death metal, punya band punk gitu. Death metal? Oh iya. Alright. Sempet juga pas SMA tuh jadi band gue tuh ada 3 berarti pas SMA itu. Oke. Satu band punk sama teman-teman di sekolah, satu band death metal sama teman-teman di sekolah juga, satu lagi Skamigo. Oke. Nah, Skamigo ini sebenarnya to be honest nih mumpung ada kalian juga. Iya. To be honest sebenarnya pada saat itu gue tidak mendengarkan ska sama sekali. Serius deh. Beneran. Terus? Kayak bener-bener gue tuh kecemplung gitu sebenarnya. Oke. Kayak jadi gue di Skamigo itu gue beneran belajar genre itu gitu kayak apa Jamaican sounds, Yeah. kayak reggae, ska, dub gitu. Oke. Itu tuh gue belajarnya pada saat gue masuk Skamigo. Oh menarik. Gitu. Dan kenapa bisa terus lu bisa masuk Skamigo Yeah. kenapa gitu kan. Jadi ceritanya pada saat itu tuh ada audisi pensi lah ya. Oke. Sebuah sekolah yang pensinya gaul banget gitu. Oke. Kayak semua orang pasti tahu lah kalau di Bandung gitu. Sekolahnya itu gitu ya. Sekolah itu. Nah pas gue lagi audisi, jadi mantan gue tuh dia
temenan sama anak-anak Don Lego. Oke. Pada nonton gue dulu zaman studio show kan, jadi bisa ditonton tuh kita manggung di dalam studio. Nah pada nonton gue, terus salah satunya, lu jago banget main gitarnya, udahlah jadi gitaris gue aja, kita bikin band baru. Nah itu dia Skamigo. Secepat itu pas nonton di Rabong ya. Wah. Gitu. Itu tuh diajaknya langsung ke si Skamigo itu. Iya, jadi dengan beneran, player itu. No, beneran dari no. Dan kita nggak kenal satu sama lain. Oh iya. Iya. Oh. Bukan dari teman-teman. Jadi brass sectionnya cabutan dari mana? Pengalaman bermusik yang paling seru itu memang awalnya nggak kenal. Iya, setuju Dekatnya sih. pas saat itu aja. Itu dia. Pas kita membuat Itu apa. dia. Itu dia. Tapi Dira menyadari nggak pada saat itu memang Skamigo akan jadi se-hype itu? Enggak. Bahkan gue nggak tahu genre-nya. Iya Iya kan? Kayak logikanya gitu. Gue nggak familiar dengan lagu-lagu kayak gitu. Nggak familiar apalagi dengan band-bandnya ya mungkin kalau kayak No Doubt gitu, The Specials gitu gue tahu oke gitu. Atau reggae kayak Bob Marley, Who Doesn't Know gitu kan. Cuma untuk Skamigo tuh kan spesifik gitu, two tone ska gitu. Oke. Itu dia yang kayak harus belajar, jangan sampai lu mainin sesuatu yang lu nggak tahu. Oke. Gitu sih ceritanya kalau Skamigo. Tapi jadi ini gak sih? Jadi apa? Sampai sekarang aku sih yakin pasti ada branding dia tuh, ada yang orang jadi wah ini di Rabong Skamigo. Dia udah berapa album. Tapi memang beberapa orang waktu itu ketika memang aku buat konten sama Dira tuh ada itunya. Iya kan? Ada Skamigonya. Oh itu tuh Dira. Gitu Dir. Iya. Gitu. Dan memang justru wah aku kayaknya harus nyari tahu lebih ini lagi kali ya, lebih dalam lagi Ban. Dalam artian bentar apakah dulu di Skamigonya hanya entah edisional kah atau bla bla segala macam. Ternyata enggak ya. Ternyata memang si segi gitar player. Player. Berapa tahun Dir? Dari pokoknya awal banget, panggung pertama banget tuh 2009. Ya. Berarti gue keluar tuh kan 2013 akhir. 4 tahunan. 4 tahun. 4 tahun. Memang gak sebentar, dan waktu gue keluar dari Skamigo itu emang sedihnya luar biasa. Makanya kemarin sempat ada reunion project lagi kan. Oke. Gitu. Dan tadi ngomongin ini masalah branding nih gimana gitu kan, antara Dira Bongs as a soloist gitu, dan Dira Skamigo itu kan kedua branding yang sangat berbeda, sosoknya pun berbeda, musiknya apalagi utara ke selatan gitu Asli itu utara ke selatan banget. Betul. Nah, jadi itu pun sebenarnya kalau boleh jujur sih itu jadi keresahan sih kalau sekarang, karena ada satu titik waktu itu yang cukup membuat bukan tersinggung sih, tapi kayak ya gitu aja. Oke. Waktu mau rilis Walk in Time itu, which is baru-baru ini ya berarti. Iya. Kayak tahun lalu kan berarti kan, November 2023 lagu itu tuh dirilisnya. Nah, pas lagi gue tuh live IG jam 11:30 gitulah. Ceritanya pengen menyambut jam 12 udah ada di semua platform guys gitu kan tadinya tuh gitu. Live lah, ngobrol-ngobrol seru. Nah, komen-komenan itu kan pasti banyak yang kayak Dira Skamigo gitu. Kalau itu it's very okay gitu untuk ngomongin kayak gitu. Toh itu memang gua dulu gitu kan. Cuma ini tuh jadi porsi ngomongin Dira Skamigonya jadi lebih banyak dibanding judul live-nya yang adalah menyambut anak baru gue. Tujuannya apa gitu ya. Masih sampai pada akhirnya ya gue jujur di live itu gue bilang kayak guys boleh nggak kayak ngomongin Skamigonya nanti dulu, kita sambut dulu yuk lagu baru aku gitu kayak soalnya kan ya nggak bisa bohong lah, perasaan musisi kalau mau keluarin lagu baru itu kan kita tuh sebagai musisi excitementnya luar biasa gitu kan. Tapi bener Ban, terkadang netizen teh enu gitu, ada yang gitu, yang hari ini rilis hari ini rilis nih karya tuh rilis das gitu. Komennya apa coba? Ditunggu karya selanjutnya, kayak lah karek rilis. Ya kan gitu kan, baru juga rilis. Ya maksudnya, bener kan? Sebenarnya celah untuk komen wah keren Kang, wah tuh kenahan laguna kan ada kan celah. Tapi
ditunggu karya selanjutnya kela. Iya kayak karek rilis poe iya. Tapi ngomong-ngomong live Dira. Dan itu yang terjadi ya. Ngomong-ngomong live Aichan. Dira kalau lagi live IG gempa kerasa gak sih Dira? Hah? Soalnya aku punya temen Dir. Dia lagi live IG dan kebetulan Bandung lagi gempa Dir. Terus orang-orang lagi keluar rumah terus ini batuan orang bisa-bisa lagi gempa gitu kan dia live. Ah kayaknya gempa. Emang iya ya sana gitu. Ada. Iya Dir, beberapa orang pada suka. Pas kemarin. Pas kemarin yang gempa kemarin. Memang di Everybody Like teh ada yang rasa ada yang enggak. Everybody Like pada suka. Everybody Like. Ya, tepuk tangan dong buat orang-orang pada suka ya. Everybody Like. Dira aja. Hah? Iya gue kayak masih jelek banget tuh gue di situ muka gue. Ada yang kerasa, ada yang enggak. Jadi pas oke. Ini lagi gitar, terus apa namanya tripod, handphone, tek gitu, nyalain live gitu kan. Terus gempa unduk yuk, oyak gitu. Aichan yang nggak tahu lagi gempa teh. Iya Dira nggak peka. Kan aku bilang orang pada suka. Dir. Jadi memang ini tuh salah satu tanah suci di Bandung Timur. Tanah suci. Iya. Ini tuh salah satu tanah suci di Bandung Timur. Kenapa tanah suci? Di sini banyak lahirnya seniman-seniman. Iya, di sini iya, ya, betul, sepanjang jalan ini sampai atas Ban. Iya, di sini paling banyak. Terus naon hubungannya? Sebenarnya bohong sih. Jeung gempa eta. Jeung gempa eta naon hubungannya? Orang mikir eta sih. Terus jadi liar ya Eta mah alamnya. Itu mah alam, Ban. Tapi emang saya karasa eta. Asli, Ban. Enggak ada. Si Natalinya. Iya. Jadi teman gitu kan. Aichan, aku goyang-goyang. Dia orang Ukraina. Iya, dia orang Ukraina. Jadi ngomong Indonesianya agak campur gitu. Aichan, hati-hati, aku goyang-goyang. Aku goyang-goyang katanya. Naon ya, nu ya gempa ya goyang-goyang lah gitu lah Dir. Gitu kami goyang. Nah, Ban. Ya. Balik lagi tapi ya mungkin memang diawali dari situ karena aku agak menggarisbawahi poin yang barusan Ban. Dimana dari SMP Dira itu udah ngeband. Iya. Ya makanya wajar ketika menjadi seorang solois, wah bunyinya akan beda Ban. Perjuangannya nggak cepat gitu. Dengnya tuh beda. Dengnya beda. Dengnya tuh dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ban, bener bisa Aichan bisa gitu. Dengnya beda. Eta deng. Dengnya beda. Jadi tiap ya apa yang kita bunyikan itu tuh memang berdasarkan pengalaman ya jam terbang ya. Berdasarkan jam terbang kan di situ teh ada pahit, manis, asin, kecut, sepet, kecut, hasem. Wah pokoknya mah itu tuh kayak udah jadi satu itu. Iya. Nah jadilah Dira Bongs. Tapi Dira Bongs waktu SMP itu nyanyi dulu atau belajar gitar dulu, Dir? Sebenarnya tuh gitaris aja terus sampai Skamigo pun. Oh belum nyanyi tuh, nyanyi? Belum dan gak berani juga. Oh basically dia gitar dulu Iya. Asli. Gitaris Dira tidak? Gitaris Dira. Bener. Dira coba dengerin lagu Banu yang pagi deh kayaknya. Selalu masuk. Iya gitaris. Dan aku. Tapi yang sore mah udah dengerin kan? Sore sebelum hujan. Ayo boga sore. Nah, masuk nggak? Masuk. Oke. Tapi kalau dari karakternya saya Dira tuh harus dengerin lagu Banu berjam-jam. Ini promo siapa sih? Iya. Tenang. Gitu Dir. Tapi by the way, aku udah dapat royalti 7.000 rupiah. Ini mana sih mau sombong juga gak dapet momennya, bingung banget. Ban, karya seseorang tuh ya biasanya beberapa tahun ke depan itu dikali 10. Iya, bener. Tapi yang ngeruet 70.000-nya. Kayak ada sakit hatinya. Canai peningkatan, acan. Curcol ini. Nah, Dir, aku tuh ada penasaran dari waktu itu ketemu jamming, wah ketawa-ketawa, ngobrol, bla bla segala macam. Bongs tuh apa sih? Nah, aku juga mau nanya itu, Bongs tuh apa? Bongs tuh nama kecil aku. Bukan yang lain-lain ya. Bongs. Jangan salah sangka. Emang nyangkanya apa? Bambang Baongs. Ya. Enggak, Baongs. Enggak, soalnya aku punya teman Boncu. Nah, Boncu tuh katanya, Bang Boncu apa sih Boncu?
bocah lucu. Nah, Dira Bongs apa? Bongsnya biasanya ada apa? Jujur gue pernah dipanggil Boncu juga. Oh iya? Jadi sebenarnya nama kecil gue itu Dira Bonding. Jadi ceritanya waktu gue SMP itu sekelas yang namanya Dira ada 2. Yang satu kurus, yang satu gue. Oke. Yang kurus dipanggilnya Dira Aming. Dira Aming. Yang satu karena gue pada saat itu baru di rebonding rambutnya, jadi dipanggilnya Dira Bonding. Kalau ada yang gendut namanya pasti Dira Eja. Itu aja. Oh iya, Dira Bonding, jadinya Dira Bongs. Karena Bonbon, Bongs, Boncu, wah banyak lah panggilannya jadi. Bener ya nama panggung tuh? Iya. Sok, Banu. Dira tau gak nama asli aku tuh bukan Banu sebenarnya. Bambang Nugraha. Oh tapi kan tuh dia mau gak ketawa, asik soalnya kayak tapi apa baru mah surinya? Dia memang dia mau ujian aja buat aku tuh. Enggak, tapi aku menormalkan karena adik aku juga gitu. Oh, adik dia Bambang juga? Bukan. Murray, Muhammad Raihan. Oh, jadi Murray. Sama keren kan sih Murray. Banu. Bambang Nugraha. Nisan juga ada. Enggak ada dong. Nisan. Enggak ada dong. Itu udah vlog banget. Iya bener. Skamigo. Nah, Dir, tapi menempel gak? Karena biasanya kayak aku misalnya kemarin tuh setahun dengerin lagu Nissan Force gitu. Dan jadi nempel. Kalau tapi yang hebatnya kamu tuh dari Skamigo lama bikin lagu jadi single tuh nggak ada nempel, nggak ada Skamigonya gitu. Memang Dira karena memang Dira nggak di situ berarti. Enggak, bukan gitu. Lebih kepada makanya kalau ditanya Dira Bongs tuh genre-nya apa sih? Iya. Gue pasti akan jawab pop. Yeah. Cuma tuh popnya pop apa? Kadang-kadang gue suka bercandain popnya pop musyrik, gue bercandain gitu kan. Karena ya memang bercandanya musyrik. Iya, karena memang nggak bisa diklasifikasikan sebagai pop Indonesia juga, gitu kan. Kayak mungkin kalau Teh Ocha itu pop Indonesia yang benar tuh itu. Nah, tiba-tiba gue pengen disebut pop Indonesia, naon kata orang. Ada kata nggak buat karya Dira Bong kategorinya pop apa? Nah, pop R&B menurut Banu, R&B nggak sih? Pop R&B. R&B. Aku juga ada. Apa? Pop jenik. Pop jenik iya sih. Karena memang nggak tahu. Unik aja Iya unik ya. Unik. Dira itu full package. Yep. Bukan hanya ketika dengerin lagunya, memang tidak ada yang sama Ban. Dengan solois lain di negeri ini. Gitu. Dan ketika kita bertemu orangnya, wah gitu loh. Jadi memang iya se-otentik itu gitu Ban. Iya benar. Makanya aku sebutnya sih, kalau tadi kan bercandaannya pop musyrik. Kalau serius nih misalkan lagi seminar atau apa gitu, gue selalu sebutnya eksploratif pop. Karena gue bisa explore kemanapun gitu. Gue tidak dikungkung di dalam satu genre tertentu. Tetapi itu ya? 90 maksudnya yang kemanapunnya itu yang lebih dominannya itu tuh lebih ke genre apa sih? Orang-orang. Yang lebih ke dominannya. Yang lebih dominannya yang memang berpengaruh untuk ngewarnain si pop tersebut ya. Mungkin bisa dibilang kalau dari 3 album Jazzy kemarin ya, mungkin R&B dan jazz. Itu sedikit rap lainnya ya. Tapi itu benar otentik sih Dira Bongs tuh. Seriusan. Aku lihat cewek dengan looks-nya dia, dengan suaranya dia yang unik tuh, wah iya. Langka ya, unik banget. Tapi Dir kalau misalnya bicara enak atau nggak enak karena dulu jadi Skamigo-nya karena di orang tuh nempel pisannya Skamigo tuh dulu di band waktu itu sama solo kan perjuangannya beda ya, nggak bareng-bareng walaupun sama-sama dengan tim gitu. Dira lebih pahit manisnya dengan band seperti apa dan solo tuh apa ada yang nggak ada waktu saat ngeband gitu? Kalau dibandinginnya sama ngeband, percayalah anak band kamu beruntung banget. Karena ngeband itu kan kepalanya nggak satu. Ngeband itu kepalanya banyak gitu. Untuk gue yang ekstrovert, gue lebih nyaman kalau rempuk sama orang-orang gitu. Dibanding melakukan semuanya sendiri. Tapi karena sometimes when it comes to music gitu ya, gue ada egosentrisnya juga. Jadi gue nggak bilang jadi solois juga nggak nyaman. Jadi solois juga nyaman untuk sisi gue yang itu gitu. Jadi gue bisa melakukan apapun dengan karya gue. Paling gue kompromi hanya dengan produser ya kan, hanya dengan MD gitu. Kalaupun harus berkompromi gitu. Tidak dengan band yang waktu itu Skamigo 8 orang.
7 kepala lainnya harus gue lawan gitu kan kalau ada yang gue kepingin tapi mereka gak mau gitu. Kalau solois nggak seperti itu. Cuma rasa serunya beda. Beda. Kalau band tuh ya apa ya? Mungkin kalau di kacamata gue sih lebih youthful gitu. Sampai kapanpun, sampai setua apapun lo lihat Spice Girls sekarang akan terkesan youthful gitu dibanding musisi solois sendiri gitu. Benar-benar. Berarti Dira mah dari dulu juga ini ya, aktivitinya full music atau sekarang ada aktiviti lain, usaha atau apa, ambil kerjain apa gitu Dir? Dari dulu full musik, cuma kan gue penggemar makanan juga, jadi sekarang juga sambil ngedevelop brand makanan gue sama adik gue ngedevelop, jadi nenek gue dulu punya resep risoles, tapi risolesnya tuh yang kayak autentik Belanda banget gitu. Nah kita lagi coba develop itu jadi brand yang ya bisa jualan benar gitu. Wah nih kita tunggu banget nih risoles nih jam segini nih Dir. Itu experience-nya Ican. Ya dan ini Ban, belum sampai situ Ban. Ada experience yang menurutku ya, sebenarnya Dira waktu itu sempat nyeritain sih ya. Cuman mudah-mudahan ini bisa di-share ke teman-teman. Ini Dir, perjalanan bisa sampai ke music festival. Yang di Amerika ya? Jepang? Di Amerika, Jepang. Nah, yang Jepang dulu deh Dir. Kayaknya memang kalau aku pribadi ngelihat bahwa Dira sudah menancapkan karyanya di sana. Bener gak sih Dir? Amin, bener. Tapi bener gak sih? Bener kan? Iya bener, ada pendengarnya. Bener lah, bener. Iya bener, amin. BTR Aican. Geus 2 poe ngapalkeun teu dibenerkeun teh Dir. Iya amin, benar. Mungkin itu ada jawabannya, aku bisa jawab. Mungkin karena dari kecil aku suka nonton anime kan. Jadi kirain tehnya Doraemon dan kebayang orang-orang masuk dari sosokan yang kebayang orang-orang mah Japan Doraemon za. Dia mah bayang yang lain dia mah. Dia Doraemon yang lain gitu gimana dia? Takut salah. Iya gue juga jadi takut lu mah. Giliran gue jawab lagi gara-gara lu. Ini takut salah soalnya Aijan kemarin bilang gini Ban. Dira tuh selain di Japan juga main di festival XXX Amerika. Emang XXX? Apa sih? Apa? Bukan XXX. Ada XXX-nya enggak? SXSW. Tuh. SS di XXX. Iya, SXSW. Nah, itu. Kan pikiran aku jadi S ada S-nya Aichan. Yang Japan dulu berarti ya? Ya. Gimana tuh Dir? Tadi gue tuh mau ngomong apa sih? Gue juga lupa. Enggak, anime dari kecil. Anime. Anjir, itu. Lupa. Ya. Itu jawabannya. Umur. Karena kita kalah sama yang tua sih Dir. Nah, iya benar. Iya. Beranian Itu masalahnya. Yang tua itu biasanya lebih ingat. Tapi bener sih itu. Iya. Udah balik lagi yuk anime. Jadi gue tuh terinfluence secara gue nggak sadar gue terinfluence sama soundtrack anime itu. Jadi ketika gue bikin lagu, secara gue nggak sadar juga karena gue suka progresi akord lagu-lagu Jepang itu jadi kebawa ketika gue bikin lagu gue sendiri. Jadi lagu gue familiar kalau mereka denger gitu. Kayaknya gara-gara itu. Soalnya pas gue curhat sama orang juga gitu. Mereka bilangnya ya emang lagu lu Jepang banget apanya, chordnya, aransemennya, apa bunyi-bunyian yang lu pakai gitu itu tuh Jepang banget katanya. Padahal gue nggak ada intention ke situ. Tapi dia merasa memang gue dengerin ini gitu, memang gue nonton ini gitu. Kayaknya iya ya karena gue suka lagu itu ada suara belnya misalkan. Jadi gue pengen punya lagu yang ada suara belnya juga gitu. Secara gue nggak sadar jadi gue bikin karyanya kayak gitu. Tapi anime apa sih Dir yang kamu nonton ingat sampai sekarang? Satu aja. Yang nonton sampai sekarang apa yang baru banget ditonton? Yang nonton dulu sampai sekarang yang menurut lo ini the best gitu ya. Detektif Conan udah pasti itu gak bisa lepas. Tapi kalau yang lagunya nempel di gue sampai sekarang itu
Aoki Densetsu Shoot, ada yang tahu nggak? Dia dari movie jadi referensi. Tapi benar ya. Maksudnya ada pengantar itu ya. Iya, ada bahwa ada masa kecil yang memang yang pada akhirnya mengantarkan membawa karakter bermusiknya. Jadi membawa karakter bermusiknya. Kayak Banu lebih ke Amerika. Iya. Amerika. Ya. Pasti dengerinnya Amerika. Bewoknya. Utaran nih saya nonton. Tetapi kalau ya kasarnya gitu ya. Kayak Banu gitu. Aku tuh sebenarnya kayak penasaran juga Dir. Karena Dira barusan cerita, wah jangan-jangan Banu punya masa kecil apa nih Amerika banget nih jangan-jangan gitu kan. Gue bingung deh ngomong nggak sih. Memang aku dengernya itu Aichan seneng musisi Amerika gitu kayak country tapi nggak wah Aichan tuh pelajari banget itu aku dengerinnya suka. Timbrenya ya. Iya benar. Biasa aja. Dari Thank you all ngomong dulu juga dong. kerasa banget. Miss you all. Miss you. Tapi aku balik ke sebelum ke next ini ya. Aku bersyukur banget sebenarnya Bambu bikin podcast dengan Gudang Garam ini. Karena mungkin kalau tanpa podcast ini kita nggak ketemu ya Dir. Jadi sekaligus teman-teman yang datang juga bersilaturahmi. Iya. Ya. Balik lagi Bambu itu nggak tahu inspiratif banget. Kepikiran. Sebuah tempat yang memang gitu. Yeah. Di sini tuh kayak karya-karya lahir Dir. Terus banyak mempertemukan orang gitu. Iya benar Dir. Nggak tahu. Tapi Dira ngerasa Bambu ini asik nggak Dir? Asik dan dingin. Kalau aku asik Dir. Serius segini dingin Dir? Dipotong gua ngomong. Ya tolong dong, Bandung Selatan gua kan. Oke. Dira emang di mana? Selatan? Oke. Batu Nunggal. Oh Batu Nunggal. Jadi buat gua segini dingin. Oke. Iya dingin sih Kalau dia pada suka udah biasa dingin ya. Iya kan orang sini. Iya, oke. Balik lagi ke Jepang. Yes. Iya, balik lagi ke Jepang. Nah, itu proses apakah memang kita nge-apply gitu ke festival-festival di sana atau memang itu ada khusus ini di sana karena sebelumnya entah dia dengerin di Spotify, YouTube atau apapun gitu. Awalnya gimana sih? Jadi aku lagi manggung 2017 tuh aku manggung di salah satu festival jazz lah Indonesia. di Indonesia. Nah terus pas lagi manggung di sana kan banyak tuh line up-nya festival. Nah terus pas manggung di sana tiba-tiba temen gue itu jadi MC di salah satu panggung. Panggung sebelah, bukan panggung gue. Nah terus dia bandnya apa ya namanya gue lupa. Good Luck Heiwa nama bandnya yang lagi main di panggung dia itu. Nah terus setelah si Good Luck Heiwa itu turun, drummernya namanya Daichi itu approach si temen gue ini si MC. Dia bilang, lu tahu nggak di Rabongs mainnya jam berapa? Katanya teman gue kan kaget, kenapa lu tahu di Rabongs gitu kan? Loh ini tuh little popular di Jepang katanya. Teman gue kaget lagi gitu kan, karena emang nggak pernah approach sama sekali, nggak pernah approach Jepang sama sekali dan nggak tahu juga caranya gimana gitu. Dan kan. dia juga nggak sadar pada saat itu. Nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Nah terus akhirnya sama teman gue itu diantar lah, ayo yuk dia main jam 8 kalau nggak salah gue gitu. Main jam 8 dianterin ke panggung, jadi dia nonton gue lah. Singkat cerita dia beres nonton gue turun, dikenalin sama teman gue itu, ini tadi artis yang di panggung gue gitu, Good Luck Heiwa apa segala macem. Dikenalin sama Daichi, ngobrol-ngobrol, tukeran kontak. Udah, that's it, cuma sampai situ doang. Cuma yang gue aneh juga di panggung itu tuh, pas gue manggung tuh ada beberapa orang Jepang di depan gue nonton. Dan kayak menikmati gitu kan. Kayak, mungkin lagi pada liburan aja ke Jakarta gitu, pengen nonton festival gitu kan. Udah, terus kontak juga cuma ini kontak gue ya, oke, thank you, cuma gitu doang. Terus berapa bulan kemudian tiba-tiba manajer gue nelfon, si Iki nelfon, Dir, tanggal 23 September kosong nggak? Kosong Kak Iki, gas, ada panggung? Iya ada. Oh iya di mana Kak Iki? Di Kyoto. Hah? Serius? Iya. Oh secepat itu ya? Dan orang itu Dir memang yang jadi perantaranya? Bukan. Bukan. Jadi dia tuh emang pengen nonton gitu. Nah ternyata ya usut punya usut lah setelah udah kita beresin kerjaan ke Jepang apa segala macam. Nah di Jepang ini tuh jadi ada band namanya Kuruli, band rock gitu. Huge di sana. Kalau di sini mah apa ya? Naif gitu lah. Nah, di sini segede gitu. Yang fansnya tuh
banyak gitu dan setia gitu fansnya. Nah, Kuruli ini punya program kayak gini gitu, tapi radio kalau dia radio di NHK FM. Nah, di radio NHK itu ternyata mereka pernah ngebedah salah satu lagu gua. Oh iya. Yang judulnya Puncak Pohon Bandung. Oh iya, Puncak Pohon Bandung. Nah, lagu itu dibedah sama mereka. Ya kayak ini verse-nya tuh gini-gini ya mereka omongin di segmen radionya mereka itu. Nah, jadi banyak yang dengerin. Ternyata pas manajer gue buka Twitter, pantesan dari kemarin tiap nge-search di Rabongs yang keluar tuh bahasa Jepang terus. Ternyata mereka tuh udah ngomongin dari kemarin gitu. Itu ternyata jadi berita dan lagunya tuh sudah tersebar di sana. Nah, yang 23 September itu adalah acaranya si Kuruli ini. Jadi mereka setiap tahun suka bikin acara juga. Kayak konser mereka, tapi mereka ngajak teman-teman musisi mereka di sana dan mereka pada saat itu kan bertiga si personelnya dan ketiganya ini milih salah satu musisi favoritnya dari luar negeri. Nah, gue yang milih adalah trumpetisnya, Fan namanya, Fan lah yang berjasa buat gue dan memilih gue untuk nih gue lagi suka sama solois ini nih Indonesia di Rabongs. Oh wow. Itu ceritanya awalnya. Tangan dong ya. Itu memang sebelum Amerika, itu festival pertama di luar Indonesia memang Jepang lo? Iya. Itu perasaannya gimana pada saat itu tiba-tiba Itu sedih banget karena pada tahun itu gue lagi mau proses memutuskan untuk gue mau berhenti main musik. Sempat di titik itu? Iya. Nih, tapi ntar kita bahasnya setelah. Keren. Enggak, ini. Enggak bahas aja. Ini keren banget. Maksudnya aku pengen tahu dia. Kayak itu pada saat itu mau berhenti ya? Iya. Kenapa nih? Kayak gue stres, kayak gue nangis setiap hari. Ngerasa stuck udah pasti dan gue baru lulus kuliah juga. 2016 tuh gue lulus kuliah kan. Gak ada yang backgroundnya musik di keluarga gue. Jadi agak tabu. Kayak ngapain sih kerjaan lu tuh ngapain sih gitu. Iya. Dipandang sebelah mata gitu. Maksudnya itu hal yang menyedihkan ya kalau datangnya dari orang terdekat gitu kayak ya bahkan support dari orang terdekat gue nggak dapet gitu. Nah, karena gue sedih akhirnya gue ya udahlah gue ikutin lagi aja gitu. Apa mau mereka gitu. Pengennya gue ngantor, ya udah gue ngantor, gue berhenti main musik. Toh gue juga di musik gini-gini aja, nggak susah panggung apa segala macam. Gue jadi marah sama diri gue sendiri gitu. Nah, ketika gue lagi marah sama diri gue sendiri itu, ya mungkin gue terkesan tidak bersyukur. Allah kasih nih panggung di negeri impian lu. Gila. Teter udah merinding kayaknya. Tapi kayaknya rata-rata musician ngalamin titik itu nggak sih? Ngalamin, Ban. Karena aku pribadi tuh sempat stuck, sama Dir, karya nggak punya, waktu itu lagi sibuk, gini-gini aja, orang tua juga sama. Ketemu di Sanford, pas ketemu di Sanford, lu ngapain main musik gitu juga? Nggak. Akhirnya ketemu dan manjang, ketanya udah puas banget lagi. Iya, ada titik itu benar ketika kita stuck gitu. Makanya yang paling disalutkan kepada yang tadi ya, dari SMP main band gitu, kayak ini Sanford dari bukan lagi karyanya seperti apa, tapi kagum dengan gila konsistensinya tuh pasti nggak mudah gitu deh. Tapi Dira sampai sekarang yang bikin jadi kuat, nggak, gue udah ambil keputusan ini, gue harus konsisten di sini apa? Yang pada akhirnya ya. Selain aku mikirin orang di sekitar aku yang sama berjibakunya sama aku, maksudnya tim aku ya, kayak mereka sangat luar biasa lah, tim aku mah top dah, kayak mereka berjibaku untuk gimana caranya biar karya ini keluar gitu. Selain karena orang-orang itu, karena aku percaya Allah itu meneteskan bakat itu tuh bukan untuk nothing gitu, pasti untuk sesuatu. Ada sesuatu. Dan itu kenapa diteteskannya ke gue? Berarti kan gue dipilih kan. Iya. Kayak sebenarnya kita songwriter tuh apa sih? Emang kamu yang bikin lagunya? Dari mana kamu dapat ide itu? Dari Tuhan kan. Sama aja kita cuma penyalur. Kita penyalur. Betul. Dapat sore sebelum hujan juga kan sebenarnya itu
tersalurkan lewat Nissan Force tiba-tiba aja. ada gitu ya. Karena butuh suara dan rohnya Nissan Force. Setuju. Wah, gitu, ini kan? Ini dalam nih. Iya dong. Iya. Halo dong. Dan itu jadi bahan gue ngerasa ditunjuk dan gue harus sampaikan pesan ini gitu ya. Dan maksudnya itu pun sudah terbukti di tahun 2017 itu kan. Ketika gue lagi marah sama keadaan, marah dengan diri gue sendiri, Allah tuh kasih. Jadi maksud gue tuh ya itu lu udah dibukain matanya sama Allah. Kenapa lu nggak mau lihat gitu? Kayak bukannya gue nyuruh untuk membangkang ke orang tua apa gimana ya, tapi you know what's best for you. Itu udah pasti deh. Tetapi pada saat itu memang sudah memutuskan, Dir. Gue berhenti. Aku berhenti gitu. Aku udah nangis Sudah setiap terucap? hari. Aku udah nangis Serius? setiap hari. Aku udah ngomong ke Selama- Iki, udah ngomong. Selama Mungkin 3 bulan, 4 bulan aku mental breakdown. Tapi sorry potong. Pas memutuskan berhenti itu sudah ada beberapa karya, atau bahkan album. Udah 2 dong. Udah 2 album. Wow. Dan maksudnya gue adalah manusia yang tidak pernah berhenti bermusik dari SMP itu ya. Karena keseharian gue adalah sekolah, pulang sekolah, gue ke studio, gue bikin lagu, gue main band sama teman-teman gue. Jadi itu udah jadi keseharian gue. Ketika lo mutusin itu sedih banget. Ketika itu mau hilang dari hidup gue, itu kayak gue kehilangan apa, gue nggak tahu. Gitu. Bener, Dir. Ini memotivasi banget sih. Buat para musisi ini. Karena apa namanya? Kan dari tadi ya itu yang aku garis bawahi banget nih. Yang tadi, Dir, yang memang waktu kecil sukanya apa, dengerinnya apa, yang pada akhirnya itu jadi keinginan, jadi harapan. Ya di tahun berapa kita harus berangkat, dan itu tuh ya hal yang tidak bisa kita tolak sendiri. Benar nggak? Benar. Berarti Dir, lu setuju nggak kalau misalnya ternyata apa yang kita lakuin dulu, termasuk experience dulu ngeband sama Skamigo segala macam, kadang-kadang hasilnya itu di saat kita udah kayak, gue ngerasa stuck banget gitu. Bukan di saat kita lagi ambisi-ambisinya ya. Benar. Dan pasti akan ada momen di mana lu nemu titiknya sebenarnya gitu. Setuju ya? Pasti semua yang terjadi mah itu karena pasti ada maksudnya. Pasti ada maksudnya ya. Asal kita percaya akan itu. Wah. Kan? Guys, gini ya. Gila. Tapi bener, Dir. Maksudnya justru Dira bener kayaknya harus ini musisi-musisi ya ini harus yang memang dia berada di persimpangan, dia harus tahu. Apa harus mundur selangkah? Bener nggak? Atau melanjutkan perjalanannya. Dan ini harus disampaikan, karena yakin di luar sana banyak musician yang merasa hal yang sama, Dir. Merasa kayak, wah gue ngerasa stuck, gue gak kayak Dira nih karyanya, gue bener-bener gak dikenal. Dan sebenarnya seorang Dira Box, Nissan Ford pun momen itu mah ada ya. Ada kan. Jadi banget. Teman-teman gak sendirian. Ada manusia tuh, musisi juga bener. Gitu. Pasti ada rasa jealousy itu kan pasti ada, kita ngelihat kayak dia panggungnya banyak ya. Dan bukan musician aja sebenarnya, segala bidang pun pasti ada masa di mana dia. Betul. Wah keren sih ini. Memotivasi banget. Keren, Dir. Momennya. Nah, Dir, setelah itu kan main di apa tadi? Southwest. Ya. Nah itu prosesnya seperti apa, Dir? Kalau itu submission. Tapi itu pun jadi manajer aku kekeh dia, ini gue submit ya, bayar seginilah gitu. Ngapain sih, maksudnya ngapain sih compete sama semua orang di seluruh dunia ini gitu, maksudnya be real gitu, kayak yang logic aja gitu. Gue pada saat itu gue nggak mau ngambil risiko gitu. Terus kata Iki, ya lah nggak gede juga gitu kan, udahlah gitu. Ya, ini mah kalau kamu nggak mau bayar, udah Iki bayarin katanya. Ya udah gitu kan. Terus ya udah, ini mah pokoknya sebagai apa ya, validasi kalau misalkan lo keterima. Berarti lo kayak gini bukan karena lo jelek, karena kita tuh belum ketemu waktunya itu aja dia, gitu. Ya udah, gitu. Dan setiap karya akan menemukan tuannya ya. Iya. Submit lah pada saat itu, tiba-tiba. Lama nggak, Dir, jangka waktunya setelah submit ke dipanggil? Pokoknya abis submit udah submit lalu lupakan gitu lah. Jadi kayak gue lupa itu berapa bulan. Pokoknya itu kan gue berangkat 2019 tuh. Nah akhir Desember 2018 itu
dapat email dari South by Southwest. Bunyinya Dirabongs ini jadi salah satu artis yang kita pantau. Wow. Jadi kalau lo nggak bisa berangkat, gue kasih slot ini ke artis lain. Kasih tahu kalau nggak bisa berangkat, ya udah Ki, diamin aja. Dia masih denger band lain, gue bilang gitu kan. Dia kayak gitu ya. Iya. Karena gue tahu itu seluruh dunia. Iya, gitu maksudnya. betul. Ya udah dapat gitu aja, udah dapat email gitu aja, gue udah grateful pada saat itu gitu. Tandanya, oh mereka dengerin lagu gue gitu kan. Pas 2 hari sebelum tahun baru 2019 itu dapat email lagi, udah fix, selamat Dirabongs main di South by Southwest. Itu kita panik, mampus nggak lo, kan gue udah bilang katanya gitu. Gila. 2019 Pasti ada dia jalan ke festival itu. Pasti ada jalan. Ini festival bergengsi ya ayah? Iya dong. Itu lumayan apa namanya? Itu tuh tahun berapa sih? 19. Enggak, maksudnya si festival itu mulai diadakan kan lama juga ya kalau nggak salah. Lama. Artis Indonesia pertama yang main di situ kalau nggak salah ya. Kalau salah maafin gue. Kalau nggak salah White Shoes and the Couples Company. Oke. Terus The Sigit. Ya. Nah terus kesini gue lupa. Oke. Terus tahun sebelum gue itu Kimokal. Oke. Gitu. Nanti Dirabongs ke sana. Yes. Coba. Gila. Teman-teman buat tepuk tangan untuk perjalanannya Dirabongs. Keren. Di mana ya? Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Tapi Dira waktu itu udah nggak pernah kepikiran kayak gue main di sini, di Jepang, di Amerika. Terfikir. Kalau mimpi kan ada kayak tadi ya, salah satu ghostnya Jepang. Tapi kayak di Amerika gitu nggak? Karena kan kita jadi musisi di zaman sekarang yang kita harus sangat-sangat berkompromi sama teknologi gitu ya. Dan itu menurut aku tim yang merasa teknologi itu membantu kita sebagai musisi sekarang. Betul. Nah, kita bisa lihat kan data-data dari platform kita gitu, kayak yang dengerin lagu kita ada di mana aja gitu kan, dan ada berapa gitu. Karena melihat itu, akhirnya gue sama anak-anak jadi suka research juga gitu, kayak kenapa ya di sini lebih besar daripada di daerah ini gitu kan. Nah, kayaknya memang ada opportunity untuk kita gitu memasuki pasar musik luar negeri. Gitu. Karena yang tadi balik lagi ke yang tadi awal kita ngobrol soal pop Indonesia. Mungkin gue nggak pop Indonesia enough untuk di sini gitu. Makanya niche banget yang dengerin Dirabongs gitu kan, yang dengerin musiknya Dirabongs gitu. Nah jadi ada opportunity nih untuk kita coba masuk ke industri luar. Buktinya kita terkurasi sama South by Southwest, alhamdulillah waktu itu udah jadi satu bukti. Terus di Jepang panggung itu jadi satu bukti yang lain gitu. Plus didukung dengan data-data ini gitu. Jadi itu yang membuat rasanya sih bisa kita incer negara lain mungkin. Iya udah ada target itu ketika kita udah ngelihat wah ini kayaknya orang sana ada yang denger lagu gua nih gitu. Iya betul. Tapi kalau Dir ngerasa ada perbedaan nggak ketika di Indonesia bentuk apresiasi ya? Penonton di kita di Indonesia sama di Jepang, di negara lain ada signifikan perbedaan nggak? Karena baru nyobain Dua Jepang dan Amerika aja. Ternyata tiga-tiganya beda juga habitnya. Ya mungkin karena lingkungannya beda gitu kan. Kalau Jepang kan wah sopan-sopan banget sih itu. Itu beneran nggak ada cheering kayak gitu tuh nggak ada. Mereka tuh bener-bener tepuk tangan berdiri. Ketika ada jeda untuk mereka nyanyi. Ketika tidak ada jeda mereka tidak nyanyi. Sopan banget ketika mereka minta encore, nggak kayak kita we want more, nggak ada. Di Jepang mereka tepuk tangan terus tanpa berhenti. Itu tandanya kita disuruh balik lagi untuk encore. Kalau di Amerika itu seru, pade gitu. Jadi lebih kayak Beyonce gitu. Iya juga sih. Gitu kalau di situ. Karena kan gue manggungnya di Austin kan. Kayak Cowboy Town gitu. Jadi banyak yang kopi sih. Gokil nih. Gokil nih. Beda banget lah ya. Beda. Tiap negara beda-beda. Seru. Nah, pengalaman itu banyak. Iya, kayak kebawa ke sana gitu. Asli. Iya benar. Nah, Dir. Sebelum kita lanjutin ngobrol nih, Dir, aku teh pengen denger nyanyi lagu, salah satu lagu Dirabong
terfavorit. Yeah. Salah satu lagu Dirabong terfavorit yang sampai saat ini. Dan tadi pagi pun menyempatkan untuk mendengar lagu itu. Nah. Kesukaan Aichan ya? Iya, aku juga kaget, nggak tahu. Lagu aku disukai Aichan. Enggak Ban, itu tuh ini ya, pemilihan kata, notasi, irama. Wah, itu kayak bener ya. Kayak kemarin aku sempat ngobrol semalaman malahan. Jadi di saat pikiran menemukan tuannya, tuannya apa? Kata-kata, Ban. Di saat kata-kata menemukan nada, nah itu tuannya. Di saat nada menemukan irama, itulah tuannya. Jadi memang kayak saling apa ya? Ya maksudnya kayak saling menemukan gitu, Ban. Antara apa yang kita pikirkan, yang pada jadi kata-kata, dari kata-kata jadi nada, dari nada jadi irama gitu. Nah, ini salah satu lagu Dirabong yang menurutku, wah, padahal ya orang bilang pasti orang bilang, oh iya ini mah pop. Iya. Ini mah pop. Gak sabar nih. Ini mah pop. Tapi enggak, Ban, buat aku ya, itu ada sebenarnya udah simple lagunya, enggak. Menurutku tuh kompleks sebenarnya itu tuh. Judulnya yang mana? Jangan tumbuh. Dir, tapi aku boleh minta nggak sebelum dinyanyiin teman-teman nggak dengar di sini, ceritain sedikit maksud lagu ini, versi penulisnya, baru dinyanyiin biar teman-teman meresap. Gimana, Dir? Sebenarnya ini lagu juga aku setuju sama Aichan. Ini tuh lagu bahkan buat aku sendiri susah. Asli. Karena dia kan pindah-pindah. Nah iya. Tapi pindah-pindahnya itu yang gimana caranya biar perpindahan itu tuh tidak terasa gitu. Karena ini tuh lagu sebenarnya tentang cinta segitiga sebenarnya, simple. Cinta segitiga. Tapi dia tuh nggak mau rasa ini tumbuh. Dan biasanya nih ya, kalau kita telaah lagi, kita ingat-ingat lagi gitu lagu-lagu Indonesia, biasanya yang selingkuh pasti laki-lakinya. Mana cerita perempuan selingkuh? Apa juga, Dir? Ya makanya itu gue ciptakan. Kok relate? Kok relate? Nanti dia dengerin lagu aku deh. Kok relate sama teman kita gitu. Tapi kebanyakan ya, Dir ya. Nah, iya kebanyakan kan kayak gitu. Nah makanya di Jangan Tumbuh ini, gimana kalau perempuan yang selingkuh gitu? Kenapa harus selalu laki-laki sih yang selingkuh gitu? Gimana kalau perempuannya yang selingkuh dan dia tuh gak mau sebenarnya? That's why kenapa judulnya Jangan tumbuh. Jangan sampai tumbuh rasanya. Keren banget, Din. Tepuk tangan buat Dirabox dan di Soundforge. Go. Aku pengen mendengarkan. Sama Aichan aja deh, aku nyanyi aja. Nih Soundforge sambil menikmati Gudang Garam Merah, Aichan. Jangan tuh, aku juga lupa lah. Gak apa-apa, lupa. Dinyanyiin santai aja, Dir. Sambil ngobrol. Kayaknya Eja yang mau gitarin ya? Oh enggak. Oh gitu. Dia juga punya lagu judulnya Jangan Putus. Oh, aduh. Tak. Bel, iya Bel. Cheese. Oke. Ya, biasa aja. Set the cups deh. The cups. Biar nggak umum. Iya. Wah ini dia nih. Coba. Kita terakhir tuh jamming seru banget soalnya. Pas bikin konten itu Aichan tuh beneran one take. Beneran one take gitu. Bukan manusia saya emang. Emang bukan manusia. Setuju nggak dia bukan manusia dia? Enggak, bukan.
Apa yang berbeda dari aku? Bukan aku dia yang berbeda. Jangan, aku sudah denganmu. Aku dia tak ada. Jangan buat tumbuh rasanya, karena sedikit lagi. Apa yang salah? Apa yang berbeda dari aku? Bukan aku dia yang berbeda. Jangan, aku sudah denganmu. Aku dia tak ada. Jangan buat tumbuh rasanya, karena sedikit lagi, sedikit lagi. Itu dia. Oke. Nah Ban, jangan tumbuh. Jangan tumbuh. Gila Jangan. Itu kalau lagu aslinya, lagunya cuma 2 menit. Jadi dipotong pas lagi enak-enaknya rap tadi itu dipotong. Iya lagunya. ngebagal banget Dir. Dir emang lagu itu Dira bikin pas lagi diselingkuhin? Enggak, kan ceritanya gue yang selingkuh. Oh iya jangan. What if ini tuh lagu latihan sebenarnya. Oh kira dia lagi diselingkuhin dan dia merasa jangan nanti gini loh gitu. Enggak. Kan makanya dia bilang, oh matamu melihat, gue matiin ya. Oh matamu Gitar Dira. melihat ada yang salah di mataku. Jadi matamu tuh mata pacarnya. Iya. Mata pacarku Iya. berarti. Oh berarti POV-nya Dira ya? Matamu melihat ada yang salah di mataku saat matanya bertemu dengan mataku. Matanya bertemu dengan mataku. Jadi pingpong liriknya. Oke. Hati-hati berarti ya cewek juga bisa selingkuh ya Dira. Oh Bisa, iya nggak Dira? kan sama-sama manusia kan? Nah loh. Jadi sieun aing mah gara-gara lagu ieu. Jadi Parno. Jadi Parno. Iya. Jadi Echan pernah selingkuh juga gak? Astagfirullah. Nah kalau lagi minum nggak nyelek berarti nggak. Tadi Kan jelek kalau ya? nyelek. Tadi jelek. Wah wis takut aja mesti teteh. Yo. Keren Gitu. Nah Ban ya, Ya. ini tuh sebenarnya masih ada experience Yes, lain Ban. benar. Gitu. Cuman gini Dir, mengingat perjalanan bermusik tadi, saya punya seorang sahabat nih. Ya. Misalnya yang umurnya Oh, tua? enggak. Oh, muda. Enggak. Sama Banu aja beda 12 tahun. Beda 12 hari. Hah?
Iya, sama Banu beda, sama Banu beda 12 Aku tahun. 93, berarti dia di bawah kita 12 tahun, Dir. Hah? Iya. 11 tahun. Tuh orangnya yang teriak, Dir. Berarti dia kelahiran. 20? Iya, si muda, Dir. Berarti kita kelahiran tuh 2024. Sekarang dong. Dir, balik dong. 2004 maksud gua. Kelahiran 2004. Jo. Iya. Gue udah kagum sama kepintarannya Dira gitu bikin musik maksud. Berarti kelahiran 2024 toh enggak? Jadi Sini dong, Ras. Sini dong. Tepuk tangan buat Haji. Di mana? Sini dong, Ras. Sini dong. Ras. Oh. Ini gitarnya sama Eja. Oh, ini. Hati-hati Ja, mahal tuh. Ya. Terakhir kapo patah. Gimana Ji? Oh, mic-nya Haji pakai. iya. Ini aja Ji. Oh iya. Ada. Ras ya. Ini tuh Dir, sahabat kita semua. Ya. Yang gila pas kenalan, wih, asa ketemu sama ponakan, yang lama gak ketemu. Wah, nah tapi mungkin ini yang nantinya, Ras, menurut Ras ya, nge-inspiring banget sih, nggak sih Ras? Banget, ya kan? Banget. Nah, Iya. Aku belum kenalan. Iya. Para Haji. Tatapannya. Ini salah satu ponakanku terganteng dibanding Banu. Iya, nggak usah dibandingin sama Banu dong. Kan bisa Eja. Banu mah kan nggak maco. Kalau aku maco. Maco. Biasa aja Kan sih. Visual. Jadi Haji itu lu nemu dia lagi jualan kembang. Haji siapa? Nah dia kenapa aku panggil dia Haji? Bisa nebak Kak? Kalau bisa nebak aku jajanin makanan yang paling enak di Bambu. Kenapa Haji coba dipanggilnya? Udah Haji. Dia belum. Jauh. Belum, dia Al-Fatihah aja belum tamat apa ini? Kayak siapa mukanya coba? Kayak siapa coba? Artis. Yang dipanggilnya Haji juga. Iko Uwais. Tuh kan ada. Ini penemuan baru. Jadi pertama aku ngelihat dia tuh kayak Andre Taulani. Ada nggak? Beda sih Bang. Dulu rambut aku persis pas banget. Sini ya. Iya. Sebelum ini. Tapi mukanya mah enggak. Anaknya Andre Taulani. Siapa sih namanya? Kenzi. Ya kenapa nggak bakal Kenji aja? Nah, aku nggak banyak orang tahu kayaknya. Banyak orang tahu, makanya jadi panggil jadi Haji sama aku. Ji, anjay. Biasa aja sih sebenarnya. Ngelawak sendiri, anjay sendiri. Itu yang lucu itu sebenarnya. Anjay, tiba-tiba. Kadang gitu. Malu dong, Bir. Makanya aku betah sama Banu tuh gitu. Dira betah nggak Banu? Lucu soalnya. Tapi bener Ras ya. Iya. Bener, aku nggak bohong kan? Bener banget. Aku sempat ceritain dia bagus kan Ras waktu itu. Nah, kebetulan sekitar berapa bulan yang lalu itu ada teman aku, Arga kemarin. Kayaknya pas waktu di Braga di Braga tuh ada perform apa gitu ya? Apa tuh Mas, perform apa? Yang sama kerabat kerja. Oh iya. Nah, itu aku nonton. Dira nampil pertama kan? Kedua ya? Lu salah. Oh kita telah datang ya? Kita telah datang. Oh iya. Lu kalau benar-benar tahu, tebak dia pakai kendaraan apa waktu itu? Wajir. Gimana harus dia? latihan dulu dong lu. Enggak serius. Enggak bohong. Pokoknya di akhir pas kerabat kerja hujan kan di situ. Iya. Nah, bener aku pertama kali nonton Tedira di situ. Oh iya, Di situ. iya. Itu tapi tahu nggak ada ribut-ribut? Nggak. Ribut. Itu enggak tahu. Atau Gimana kesannya Ji pertama kali nonton Dira Bong dan lu ketemu langsung? gokil sih. Jadi aku pertama lihat maksudnya front girl berarti ya. Front girl dengan estetik gini. Gokil sih. Gokil. Pernah kepikiran nggak Ras? Sekarang ketemu orangnya. Nah itu makanya. Cheer satu panggung. Gila. Terima kasih sama Bambu lu. Bambu makasih Om Heru. Jangan Gue udah gara merah selama pertemukan. Bener kan? Bener. Kata Meru lu jangan makasih lu jajan lu di bawah lu. Terima kasih. Emang baru ada jajan tuh. Gua gini. Alasannya lagi flu. Lu kan ketemu gua Aichan di Bambu. Benar. Ketemu Dira Bongs di Bambu. Bener Gua mau nebak. iya ya?
Lu tahu nggak sekarang ada menu baru di Bambu? Nah, aku ngetes aja. Tahu sebenarnya. dong. Kalau Apa? itu tahu. Sebutin dan ada diskon apa? Carbonara 1. Oke. Iya kan, Om? Bener nggak sih Om? Tuh. Carbonara benar. Carbonara apa lagi? Itu aja sih yang aku tahu. Itu doang. Nih. Daripada nggak. Gua bentar. Karena usia aja sih. Karena usia. Kok jangan Nggak, kita- ini Nah, nggak ini WA dari gua Mama, tahu WA dari katanya. Mama. Gini. Dilihat for everyone. Tapi ini harus sampaikan karena menarik sih. Jadi ini Ada apa aja menu, ada chicken katsu juga, per spaghetti yang per pastaan ada, dia pasta gigi juga ada di Ra. Waduh. Oh, oke. Aku klasik nggak sih Juga itu ada bercandanya di kayak tua banget. Iya. Kok iya lagi. Iya lagi. Iya benar. Banyak nih Dir. Terus ada program reward voucher. Jadi gini, gua nggak baca, sorry ya. Oke. Emang lu. Sok. Setik. Jadi buat teman-teman yang menu baru, Om cake gitu udah ada ya? Belum. Malu lagi dia udah. Jadi menu baru yang tadi ya, ada perpastaan, ada chicken katsu segala macam. Kalau teman-teman pesan, lalu nanti diposting di Instagram. Nanti yang menarik sampai tanggal berapa sih Om? 16 Juni kan? Diposting di Instagram, di story, di tagin ke Bambu. Nanti Bambu akan menilai yang paling unik, yang paling estetik, dan dia dapat gratis voucher 200.000 untuk belanja di sini. Luar biasa nggak? 250.000. Makanannya nggak nyampe 200.000 tapi dapat voucher 200.000. Banyak Tepuk tangan buat juga. Bambu Hijau guys. Iya. Gila. Mantap. Buat teman-teman di rumah pun ya, kalau mau ke Bambu aja. Kalau Ican senang apa sih di Jangan Bambu? sungkan. Kopi lemon. Lu? Enggak. Awalnya latte dulu, Ban. Direkomendasiin ada namanya Cikole. Cikopi lemon. Oh. Kopi lemon. Sekarang es kopi susu Bambu. Es kopi susu Bambu. Sekarang sampai hari ini. Tadi Om Heru kan ngechat, aku fotoin kan, aku udah di Bambu Iya. nih, aku fotoin. Hati-hati Kang diabetes katanya gitu. Itu kan dia yang punyanya kafe. Kenapa dia ngelarang? Harusnya kan iya Kang beli. Berarti peduli sayang sama Nisa. Itu dia. Tepuk tangan Om buat Heru itu, Om Heru. aduh, Iya. luar biasa. Yes. Tidak sekedar hanya jualan. Nah Iya, itu, benar. dia ngingetin, ada ada ngingetinnya, Care-nya. ada ngingetinnya. Tapi lebih ngingetin lagi, Kang habis itu pesan lagi ya. Iya. Oh Itu. lupa tadi, selain tag juga harus di follow Instagramnya. Benar, Ji, benar. tahu nggak lu apa Teman-teman yang baru Instagram kesini, lu? follow Bambu hijau Instagramnya dong. ya. Bambu hijau apa dong? Dot. Bambu hijau dot. Bambu hijau dot apa? Bambu hijau. Oke, di follow ya teman-teman ya. Coba dipegang handphonenya, selalu di follow. Gitu. Enak mah kopi lemon. Kopi lemon. Tapi memang ngarokotnya ngeunah teh kopi lemon teh jeung gudang garam. Benar. Nah, eta mah. Asli. Eta pisan. Paskeun teh dipaskeun Eta pisan. teh, Eta pisan. Ca. Benar, benar, Eta pisan. Ya. Benar. Eta pisan. Aslina. Eta pisan. Karena ya pokoknya mah gitulah ya. Lu mau ngapain di sini Ji? Nah, Kan dipanggil gue iya. tadi. Oh, di mana? Lupa. Aku bener, ini antara waktu itu pernah nonton, terus akhirnya ketemu Dira di sini dan Dira pun masa kecilnya Dira suka dengan anime yang pada akhirnya Dira ke Jepang. Nah itu Ci, Benar. itu tuh perjalanan jam terbang experience ya, yang kita teh nggak bakalan tahu kita akan ketemu siapa lagi di waktu mendatang gitu. Dan masing-masing orang beda experience. Iya Ya. benar. Dia di mulu masih bancakan malah ya kan. Gak ada keren-kerennya lu Ji. Keseneng banget, aku tuh memang hobi banget ngejek orang Dira. Gak tau kayak punya kepuasan aja gitu kalau ngejek temen gitu. Dira gitu gak sih? Tergantung sih. Tapi kayaknya intentionnya nggak sejahat itu sih. Bang. Makanya dia tuh banyak musuhnya tadi. Dit. Kan kata janganlah. pepatah juga teman satu kurang sedikit. Kurang sedikit. Itu aja udah nggak sempurna. Iya benar. Nah Faras ini sebenarnya baru rilis single. Sama Faras ini baru rilis single dan akan rilis single yang kedua. Sebenarnya itu single 2 salah satu karya yang baru dibuat Faras dan itu aku suka banget Tapi kita dengerin single pertamanya aja Deras ya. Nanti kan Oke, insya Allah oke. bulan ini rilis ya single keduanya. Insya Allah. Ya bener nggak Oke. Dir? Benar. Kita dengerin ya. Benar. Kita dengerin ya single Oke, pertamanya. oke.
Minjem gitar loh, minjem gitar. Boleh minjem gitar? Oh iya, enggak minjem gitar. Memang ini tuh kayaknya buat bareng-bareng deh. Mau gitar bersama. Gitar bersama. Bentar. Bentar. Kelebihannya gitar ini tuh gini. Kenapa tuh? Tuh, kuat. Duh, digesek-gesek. Jangan gitulah Aicha. Gini banget ya. Iya. Nggak biar cepet jadi relik ya. Pengen cepet ya, pengen cepet jadi relik. Bukan karena mainnya Dir. Jadi aku gesek-gesekin aja. Biar cepet. Oh, Aicha mah dulu emang suka ngegesek orang. Gitu. Udah ngegesek-gesek. Ngalamin gak sih Dir? Jadi yang digesek-gesek ulang enggak ya? Oh aku kampungan berarti dulu. Lu ulang tahun ngalamin gak lo? Gesek-gesek orang tuh apa? Enggak. Enggak itu Banu aja ya, Banu aja tuh. Masalahnya yang dialamin Banu itu orang tuh banyak yang gak ngalamin ya. Iya. Lu kan ngalamin jadi kalau ulang tahun digesek itu sih teh ulina di mana? Iya, lain kali janjian aja kalau bahas gitu. Oke. Gimik aja gue gak gitu sih. Gue adiknya juga Dir sama. Enggak, tadi ngomongnya digesek ke tangkal Cina. Apa itu? Pasti ada ngalaman di biologis orang ngungkul. Saera. Oke. Eraan ini mah. Paras troublesome ya. Troublesome. Oke, mainkan khusus buat kita bertiga dan teman-teman dan teman-teman kita di rumah, Res. Oke, oh iya benar ini Iya, di record teman-teman kita di rumah ya. Benar. Oke. Spesial buat Podbams. Oke? Oke, siap. Podbams. Something in the way, I don't know how, it's always be unkind. In the night I make you out tremendously, impaired by a glimpse of me. Clearly a pattern I've lost so many times. Who write a song just to let be dusty? It's me. It starts on me. It starts on me. Something in the rain. I don't know how to always be unkind. In the night I make you out tremendously, bed by glimpse of me. Oh, clearly a pattern
that this is all still the same. Gimana? Gak nyangka Haji ya. Gak nyangka. Segitu Haji. Syahdu ya. Gimana? Syahdu gini ya. Nice, Ras. Adem. Ras. Gimana? Ini kan single pertama. Single pertama. Nah, yang single kedua judulnya apa sih? Single kedua insya Allah judulnya All I Need. Iya, pernah dibawain ya waktu itu ya? Pernah dibawain di Kolektifan ya? Kolektifan volume 2. Di Kolektikem juga. Nah, iya benar. Itu lagunya enak banget, asli. Oh, iya. Asli Dir, nanti pokoknya pasti aku share linknya. Ini nggak boleh dibawain emang. Iya, All I Need. Di request langsung. Yang All I Need itu wah, dong Ji digituin Ji. All I Need itu yang lu cerita, yang lu benci sama Nissan Ford lu jadi itu. Aduh domba. Karena ini biar penasaran, sepotong Ras. Sepotong ya? Sepotong ya. Oke. Sepotong ya. Oke. Yuk. Ayo Ras, gas Ras. Bersama Hukum chorusnya Dira juga yang ya. minta Ras. Oke. People knows where to find. People knows where to hide. That's just all I need. That's just all I need. That's just all I need. When I'm moving down apart, such a blessing in disguise. That's just all I need. That's just all I need. That's just all I need. Oh, I don't know where to find. Oh, I don't know where to hide. 'Cause you seems knows everything's right. Knows me, my eyes look style. Feel fine, now I just lie all day long. Nice. Kasih. Unscript. Keren. Kasih. Enggak. Pagi lebih mantep. Emang. Emang itu lah. Jawab dulu. Enak. Pagi emang mantap. Oh emang iya. Emang bener. Tapi emang dibutuhin sih sosok-sosok angkuh gitu ya. Oh, gitu. Aku dari itu. Dira nggak tahu fun fact-nya. Nih Sanford belajar gitar sama siapa? Sama gurunya. Iya. Nah kegaringan gini di saudara. Harus sih. Gini di. Sebenarnya cuaca lagi mendukung ya. Iya. Itu kemarau. Iya benar. Alhamdulillah hujannya tadi sore doang, ah. Iya. Sempet ya. Alhamdulillah sempet gede banget. Di timur gede. Serius? Gede banget di timur. Di aku iya Margahayu gede banget. Di Dira hujan enggak? Enggak hujan. Enggak memang. Kalau tadi hujan enggak ada yang belain aja hujan. Enggak ada bukti. Enggak hujan. Hujan banget. Gitu. Ras, thank you banget Ras ya. Thank you, aku dong yang thank you. Aduh, Dir keren ya. Iya, keren. Oke. Mantap. Pokoknya nanti Dir linknya aku share kalau udah rilis ya Dir. Sip. Siap.
All I Need ya. All I Need. Troublesome dan. Troublesome. Troublesome. Thank you. Sama-sama, Thank you semuanya. Sukses selalu ya Ras ya. Haji. Sampai ketemu di panggung-panggung berikutnya. Pasti. Siap. Waalaikumsalam. Gue lewat lu Ji. Love you Ji. Nice sekali. Aduh Ji, ngejeduk lagi ya. Kena gigi, nyetrum lagi. Oh iya, Dir baru juga mau rilis single dong Dir. Oh iya. Oh, Iya. Berarti kita semua sama nih, aku juga mau rilis. Oh, bulan ini? Enggak, Oh, enggak. bulan Juli. Agustus. bulan apa sih? Iya. Bulan apa? Oh Juli. Kan dia punya lagu. Gue nyontek dulu. Lihat. Dia nanya dulu Tenang. timnya kapan. Juli. Kita tunggu singlenya akan seperti Iya. apa Dir. Tapi bocoran apa dikit gitu Dir. Untuk single selanjutnya yang mau dirilis. Tentang apa sih lagunya? Tentang apa gitu. Boleh gak sih? boleh ya? Pokoknya sesuatu yang wah chaos berantakan. Oh iya? Asli? Bahasa Indonesianya berantakan apa? Kalau nggak bisa nebak sekali ya udah. Oh. Kacau. Enggak, idiom. 2 kata. Oke. Waktu sekolah nilai bahasa Indonesianya berapa sih? Remedial. Berantakan, kacau. Bahasa Indonesianya. Ya. Berantakan tuh. Idiomnya apa? Apa sih? Kacau balau. Bukan. Hampir tapi ya berarti ya. Ya. Semacam itu tapi bukan itu. Oke. Ya udah ditunggu saja Oke, siap. tanggal 26 Juli. Oke. Siap. Nah Dir, balik lagi ke jam terbang ya Dir. Setelah di panggung-panggung di luar tuh, 2 music festival yang memang apa namanya bergengsi lah ya, yang tidak mudah orang bisa berangkat ke sana untuk main di sana gitu, dan dengan kejadian-kejadian yang anjir. Iya. Ya, Di luar dugaannya. tapi kita nggak bisa nolak Bang. Gak bisa nolak. Berangkat itu mah. Iya. Gitu. Nah, Dir, maksudnya gini, ada nggak Dir ya hal-hal yang memang mudah-mudahan itu bisa nge-trigger kita juga dan teman-teman di rumah, gitu Dir. Apa sih yang kan kalau tadi Dira udah ceritain, berarti kan Dira mah sebenarnya mendapatkan itu setelah memutuskan untuk udahlah, geus lah, gitu. Iya. Tetapi bukan tanpa pertimbangan kan Dira berangkat, Iya. bener nggak? Iya. Nah, ada hal lain apa gitu Dir yang memang pokoknya gue harus berangkat. Intinya sih apa ya? The one yang harus percaya banget sama diri lu sendiri itu adalah diri lu sendiri gitu. Dibanding orang-orang terdekat lu. Oke. Jadi ya nggak apa-apa dengerin orang terdekat, dengerin advice-nya, apanya gitu. Cuma betul. kalau aku tim yang ikuti kata hati sih, kalau hati udah rasaan nggak enak mah pasti aja gerak, ada aja gerak gitu. Makanya kan dari awal tuh udah ngerasa kayak gitu, nah sih gitu. Nah aku tim yang percayain aja kata hati kamu apa gitu. Nah pada saat itu kan tahun 2017 itu kan tandanya aku tidak mempercayai kata hati aku kan, aku ikut orang lain gitu. Jadinya tuh kan jadi gitu sama Allah teh. Nih dikasih lihat gitu. Lu teh jangan kayak gitu. You gotta believe in yourself gitu. Kayak kejar mimpi lu. Itu sih intinya mah kejar mimpi sih, apapun mimpi lu, apapun ambisinya. Nyalakan merah. Apapun ambisinya, nyalakan ambisinya, nyalakan merahmu. Benar. Gila. Dia masuknya lebih soft daripada aku ya Bel. Ganti apa hostnya? Ganti apa hostnya? Dira, jangan diganti ya hostnya. Iya. Jangan diganti ya hostnya. Tapi ini, pernah nggak Dira di titik di mana di satu perform itu merasa tidak dihargai gitu? Misalnya ada momen, kok di sini kayak diginiin banget. Iya Dir, di satu panggung ya. Di salah satu panggung dimanapun. Yang Dira maafin tapi nggak lupa gitu. Iya, Dira ngerasa
Orang underestimate masih? Iya, underestimate. Banyak sih sebenarnya. Ada beberapa gitu yang aku inget jelas gitu. Serius? Ada juga ternyata? Ada. Oke, ada. Tapi yang paling membekas itu yang jadi ceritanya waktu itu acara buka bersama gitu. Aku main di acara buka bersama itu. Bandung. Terus adalah. Pokoknya aku main di acara buka bersama itu. Terus pas aku main lagu ke-1, ke-2, ke-3 mereka tuh cuek. Didiemin, main HP. Yang maksudku agak lumayan parah tuh main HP-nya itu sih, kayak main HP dan ngobrol gitu, kayak bener-bener wah ini sih nggak mau denger gitu, ngapain gue ada di sini gitu kan, ngapain nonton gitu. Terus pas udah lagu terakhir, aku waktu itu bawain Make Me Fall in Love. You see, you gotta give it up and show me how to love me, bawain lagu itu. Terus pas bawain lagu itu, mereka naruh tuh HP-nya. Oh, Mbak ini toh yang nyanyi lagu ini. Jadi itu gue menyalahkan diri gue sendiri sih pada saat itu, kayak oh lu ada kesalahan mempromosikan diri lu sendiri nih, karena mereka tahu lagu lu tapi mereka nggak tahu sosok lu. Itu juga untuk solois menurutku itu PR juga kalau memang lu pengen dihafal ya. Kalau gue tipe yang pengen dihafal mukanya gitu. Makanya kayak oh ini kesalahan gue berpromosi, kenapa mereka bisa tahu lagu gue tapi muka gue dia nggak tahu gitu. Lagunya udah nyampe soalnya mereka. Jadi oh ini gue berarti yang harus, ini tanggung jawab gue untuk mengenalkan lagi sosok gue, muka gue, identiknya gue apa. Itu sebenarnya tugas kita sebagai seorang solois untuk ngenalin ke orang. Sadar akan itu ya pada akhirnya. Kayak gini deh, aku pernah baca kemarin dapat kado buku biografinya Bob Marley. Di halaman depan banget tuh tulisannya tuh ketika kamu udah bisa mengidentified seseorang hanya dari 3 icon. Itu tandanya tuh orang tuh udah nancep banget di otak, di benak semua orang. Kita lihat bola sepak, kita lihat bendera merah kuning hijau, sama kita lihat lambang Rastafari, itu pasti kita ingetnya Bob Marley kan. Nggak ada yang lain selain Bob Marley. Asli. Gimana Ban? Setuju. Gimana Ban? Marley itu Ban? Agona smoke. Tapi ya sesuai kan gitu ya. Orang yang nggak pencinta reggae pun pasti pernah dengar lagu Bob Marley. Itu dia. Iya benar. Lengkap. Mancing-mancing mulu dia. Biasanya lengkap. Ayo dong. Kalau aku tipe orang yang orang nggak kenal muka gue nih Dir, tapi dia nggak kenal juga lagu aku Dir. Ih, aku juga banyak yang kayak gitu, tahu ya, dia taunya buktinya yang lain kan dia nggak tahu. Tapi momen itu malah dijadiin evaluasi ya Dir. Kalau wah ini brandingnya harus lebih lagi, terutama untuk Dira Bongsnya gitu ya. Kalau Aijan ada nggak momen di mana oh ini underestimate banget? Ada. Wah, coba seru. Ada banget. Pokoknya nama nama acaranya tuh belakangnya itu aja lah ya. Ya, gitu aja. Ada. Berani nggak? Kotanya boleh. Bandung. Jakarta dong. Oh Jakarta. Jakarta. Sempat ada salah satu event yang awalnya aku tuh line up dengan beberapa penyanyi-penyanyi yang memang kita sudah tahu lah, ada beberapa lah yang memang karyanya melejit di 3 tahun terakhir lah. Yang karyanya melejit. Satu solois, satu band. Nah, awalnya aku satu line up sama mereka. Awalnya tuh flyer udah naik dong. Flyer udah naik. Nah, ternyata ketika flyer udah naik, aku tuh main misalkan hari Sabtu, waktu itu hari Sabtu. Flyer udah naik di hari Selasa. Di hari Kamis tiba-tiba dia menggeser jam harinya. Untuk Nisamut sorry, kami harus geser karena ada anak titik mau main. Nah itu sih. Itu pertama ya, des gitu. Yang pada akhirnya oke, nggak apa-apa. Tetapi apa coba digeser kemana? Ke segmen yang bukan sama sekali segmen aku. Salah satu contohnya ya, aku sendiri panggung segede gitu Dir. Dan itu panggung terbesar yang pernah aku injek tuh. Panggung segede gitu di hari itu, dan masanya itu masa Dira dulu.
Oke. Kebayang gak, Dir? Iya. Dan aku satu-satunya solois. Sisanya wah udah siap-siap kan di backstage itu personilnya tuh paling sedikit 8 orang. Oke. Dan itu teh waktu itu line up-nya ada 4 band. Dan aku solois teh sendiri. Aku pernah ngerasain hal itu juga lagi. Itu nggak enak banget. Mas yang lain kemana? Hah? Emang nggak dikasih tahu gitu? Ridersnya gitu? Iya. Aku udah dikirim. Mas yang lain kemana? Maksudnya yang lain gimana? Iya yang lain, personil lain. Enggak, aku kan solois gini. Loh, kenapa mainnya hari ini? Ada ya. Asli itu. Itu di panggung sih ya. Oh my god, gitu. Jangan lagi lah. Oh, Bandung pernah tuh? Pernah. Ya kalau aku sih lebih ke karena waktu itu jadi diundang jadi opening band besar. Terus pada saat itu ada momen di mana soundman itu tidak bisa menguasai sound. Oke, soundman panggung. Soundman aku tidak bisa. Bukan tidak menguasai, tidak bolehkan menguasai sound. Oh. Gitu. Oh, nomen. Tapi hal kayak gitu tuh ada aja ya. Maksudnya kadang ada hal yang mungkin dia tadi ya underestimate, kayak apalagi kalau perkara cek sound gitu ya, dengan kita line up yang lebih besar kadang-kadang udah jadi tumbal tuh dari cek sound segala macam. Jadi seakan-akan, tapi ini nggak semua ya, mungkin seakan-akan lu mah cukup lah 3 menit cek soundnya, yang lain harus 1 jam kadang gitu. Itu ada, tapi justru itu jadi trigger ya. Iya, trigger akhirnya. Karena ada, jadi aku punya teman Echan, dia itu selalu dulu reguler wedding, dan akhirnya dia sekarang berkarya dan selalu dijadikan band opening. Misalnya openingnya di Sigit, openingnya band-band besar, lalu karena dia jadi opening, dia tuh sudah menyadari bahwa dia band tumbal. Dan luar biasanya, dia itu ketika ngobrol sama kita, dia orang yang paling tahu sound ini harus digimanain, merek mixer ini harus digimanain. Yang ternyata ketika ada satu ketidakadilan tapi kita nangkapnya positif, malah jadi ilmu besar. Bener. Ketika nangkapnya positifnya. Bener. Itu jadi, wah gue tahu nih harus kayak gimana nih. Gue tahu nih ini floor gini, EQ gimana gitu. Bener. Ada salah satu temanku gitu, sorrynya, pasti nonton mah. Kayak si Ican mah nyari takun. Ada salah satu temanku gitu, Ban. Sepanjang itu, wah dia pasti cerita yang, ya maksudnya sedih lah ya. Drama ya teman, drama. Tapi Ban, sekarang Ban, si Eta, wah, eureun ngeband. Iya, nah, maksudnya jangan sampai gitu, Ban. Iya. Jangan sampai gitu, maksudnya bahwa ternyata trigger terbaik itu di saat kita tuh bukan siapa-siapa. Iya. Benar. Itu teh yang akan dengan cepat kayak nggak tahu ya, dengan cepat ngedorong kita ke gitu. Iya benar. Karena nggak aneh kalau kita udah sekelas apa, penonton banyak gitu ya. Tapi gimana kita tetap perform, tetap ngundang teman-teman, nah nontonnya berapa orang tapi memperkenalkan karya kita. Itu eta pisan. Iya. Wah, Bandung sedih ya. Ban, sorry Ban. Soalnya ini tadi bahas experience, terus goalsnya Dira, lalu tadi cewek selingkuh, cowok selingkuh. Wah, ini ilmunya banyak. Dir, tapi gimana? Aku sih pengen nanya satu hal ya. Ini kan perdana juga. Gimana perasaan Dira dengan acara ini di Bambu Hijau ini, kesannya seperti apa, Dir? Kesan pertama. Ini apa ya? Gue belum pernah juga soalnya podcast di yang live gini, terus di tempat yang dingin dan banyak hijau-hijauan ini gitu. Jadi apa ya? Lebih relax. Iya, ngobrol santai banget. Emang ngobrol aja gitu, nggak yang biasanya kan ngerasanya mah gawe gitu. Iya. Aduh lucu gawe gitu, enggak ini mah nongkrong weh gitu. Karena sore aja aku kan kemarin searching juga kan, dia udah banyak sebenarnya diwawancara TV segala macam dengan materinya, makanya udahlah ngobrol santai aja Dir ya. Makanya tadi Dir, santai aja. Materi-materi yang mau ditanyain tuh udah banyak sebenarnya, ada di YouTube juga tappingannya ada ya Dir. Makanya tadi udahlah kita ngobrol santai aja, gua nggak tahu apa gua tanyain. Dan dapat banget ya. Iya. Experience dia ya. Iya. Kita tuh benar-benar. Oke. Terima kasih Gudang Garam. Terima kasih buat Gudang Garam Merah. Gudang Garam, semoga terus ada acara-acara positif seperti ini. Nyalakan Kita butuh merah. support seperti ini.
Jaya. Kangen. Ya, Ban ya. Ya. Dan Dir, semoga karya-karya kedepannya sukses, Amin. lancar, berkah karena keberkahannya akan mendatangkan panggung-panggung yang mungkin lebih besar lagi. Amin. Ya kan? Betul. Supaya bisa nge-inspiring Iya, teman-teman dekat kita dulu lah, Dir. Benar. Gitu. Kamu Setidaknya gimana ya, Chan? iya setidaknya kan, Dir, ajak aja. Eta Dira ke Amerika ajak atuh Dir ke Amerika teh Dir ajak aja. Jadi aku tuh bisa foto mah tah Banu bisa ke Amerika. Ban ngomong nantinya baju belelnya, baju belel. Dir ajak atuh lah. Udang sare sok kabeh teh. Ingus masih sini kering. Amin ya. Amin. Pesan-pesan buat teman-teman musician lain yang Ya nih, sama Dir. mampir mau stuck atau dia berkarya. Dengan pesan judul Dir. jam terbang ya, Iya, sok dengan Dir. judul terbang, Dir. Apa lo, Dir? Ya yang tadi, pokoknya percaya sama diri sendiri, terus selalu dengerin kata hati, karena kata hati itu penting lah. Lo adalah orang pertama yang bisa menolong diri lo sendiri, itu pasti. Yang ketiga, ini mah musical wise sih. Yeah. Ini saran yang musical wise gitu. Kayaknya kita tuh Indonesia ya maksudnya. Yep. Kita butuh sesuatu yang lebih segar lagi. Kita butuh sesuatu yang lebih Iya segar. gak sih, kita agak ngerasa butuh angin segar nih. Yes. Apa nih yang benar-benar fresh, yang benar-benar baru gitu. Yeah. Jadi untuk musisi-musisi yang baru mau terjun kita gitu, sangat menunggu gitu ya. Kita sangat menunggu dan kita menunggu yang gila. Ya. Jangan takut gila sih, takutnya orang sekarang tuh banyak yang takut gila. Iya. Menurut gue jangan takut gila. Malah jadi membatasi Dir. Iya, jangan membatasi gitu. Wah itu pesan-pesannya. Apa tuh? Perjalanan itu seperti roda. Iya. Ini singlenya dia nih. Perjalanan itu Nanti. seperti roda, single aku ketiga. Oh, ini single barunya. Wah nanti Dir. Oke, teman-teman di Bambu Hijau Cafe dan teman-teman di rumah, kami pamit undur diri. Yes. Saya Nisan Forts. Saya Banu. Dan Dira Bongs. Tetap semangat ya. Yes, tetap Dan berkarya. Iya, tetap menyala dan Tetap menyala dan nyalakan merahmu. Yeay. Siapa ada di Rabongs, inspiratif dan atraktif, inspiratif. Inilah Podbangs Bambu, Podbangs, nyalakan merahmu. Inilah Podbangs, podcast Bambu, Podbangs, nyalakan merahmu. Ajak penonton sekali lagi yuk. 1, 2, 3, inilah inilah Podbangs, podcast Bambu, Podbangs, nyalakan merahmu. Inilah Podbangs, podcast Bambu, Podbangs, nyalakan merahmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.